Jalur bagaimana peluang Indonesia untuk bisa merebut poin di Jepang dan apakah Patrick Kluivert akan melakukan rotasi pemain ketika melawan Samurai Biru? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan bek timnas Indonesia Maman Abdurrahman dan pengamat sepak bola Haris Pardede yang saat ini telah berada di Osaka, Jepang. Bung Harpa, selamat malam waktu Osaka. Bung Maman, selamat sore. Malam, abang-abang semua, mas-mas. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, karena kita sudah pasti lolos ke babak keempat kualifikasi, Jepang juga sudah pasti lolos langsung begitu ke Piala Dunia 2026. Apakah laga melawan Jepang nanti merupakan momen yang tepat bagi Patrick Kluivert untuk melakukan rotasi? Artinya pemain-pemain yang selama ini jarang diturunkan begitu, tidak menjadi starting lineup, sebaiknya diturunkan melawan Jepang sejak awal gitu. Ya, yang pertama mesti diingat dulu ini adalah memang joy match. Jadi sudah tidak menentukan lagi, kita sudah pasti mengunci round 4. Yang kedua lawan kita ini Jepang. Jadi walaupun lapis 2 atau apapun itu, mereka tetap tim yang sangat kuat. Saya rasa kalau kata rotasi itu kurang tepat ya, tapi lebih pada untuk memberikan 1-2 pemain yang mungkin di posisi tersebut sebenarnya cukup seimbang kemampuannya. Misalnya Dean James di kiri itu cukup baik kemampuannya, berimbang seperti Calvin Verdong, mungkin bisa dicoba. Atau mungkin pemain-pemain lainnya seperti Vano Lillipali yang kita tahu juga kemampuannya cukup baik dan kemarin sudah menunjukkan kemampuannya walaupun sebentar, tapi juga penampilannya oke. Bahkan Beckham Putra juga seperti itu. Jadi buat saya ya kata yang tepat adalah tetap menampilkan pemain terbaik, berupaya untuk mendapatkan 1 poin di Jepang dan di saat yang sama juga mencoba untuk memberikan 1-2 minute play kepada pemain yang memang punya kapasitas tapi selama ini belum dapat kesempatan. Oke. Kalau menurut Bung Maman bagaimana nih? Kita menghadapi Jepang sebaiknya kita bagaimana nih ketika nanti melawan Jepang? Apakah kita tetap harus mengincar kemenangan atau bagaimana? Ya, belum keluar. Oke, kalau menurut saya hampir sama seperti Bung Harpa, tetap dengan pemain-pemain terbaiknya, tapi tidak lupa juga bahwa kita harus memberikan menit bermain ke pemain-pemain yang selama ini kurang. Karena meskipun ini pertandingan yang tidak berpengaruh, tapi kita tetap harus mencoba kemampuan terbaik kita, kemampuan terbaik teman-teman sampai sejauh mana melawan tim Jepang. Ya, dari pertandingan melawan China kemarin, tim yang utama menurut saya di rotasi dengan pemain-pemain yang menit bermainnya kurang. Oke, Bung Maman, dari permainan kita melawan China kemarin yang perlu diperbaiki dan mungkin bisa kita sempurnakan begitu ketika melawan Jepang itu di mana, Bung Maman, menurut Anda? Kalau saya melihat kemarin ini ketika ada seperti counter attack ini beberapa kali pemain timnas melakukan pemain Cina ini melakukan counter attack dan cukup bagus gitu. Beberapa kali mereka menyerang dan mengancam gawang Indonesia. Jadi saya pikir bagaimana teman-teman bisa menjaga keseimbangan tim aja. Karena saya lihat kemarin ya berkali-kali ada sedikit jarak antara pemain belakang sama pemain tengahnya. Itu aja sih yang saya lihat. Oke, Bung Harpa bagaimana? Apa yang perlu kemudian kita perbaiki dari laga melawan China kemarin, Bung Harpa? Ya, audio Bung Harpa belum keluar? Boleh di-unmute dulu, Bung Harpa? Ya. Oke, baik. Apakah suara saya sudah bisa didengar ya? Oke. Siap, sudah. Jadi kalau saya lihat sih mungkin masalah finishing ya, karena 2 kali kita menang di Gelora Bung Karno saat menghadapi Bahrain dan juga saat menghadapi China kemarin, tapi kita 2 pertandingan tersebut hanya bisa mencetak 1 gol masing-masing. Jadi mungkin ini salah satu concern tersendiri, that's why mengapa tadi Bang Maman juga sudah sempat menyebut ya untuk mencoba pemain baru yang minute play-nya kurang tapi punya kemampuan. Dan jangan lupa juga mungkin untuk mencoba strategi baru, misalnya memainkan 2 striker atau apapun itu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mencoba strategi yang baru melawan tim yang sangat kuat, Jepang, nomor 1 di Asia, di pertandingan yang sangat penting. Jadi selain bisa melihat apakah strategi baru tersebut berjalan atau tidak, tapi juga menempa mental para pemain berani untuk melakukan perubahan di level kompetitif. Walaupun kita tahu secara real ini sebenarnya sudah tidak menentukan lagi.
Ya, ini kan laga di babak kualifikasi babak keempat nanti kan lawan-lawan kita calonnya dari Arab Saudi ya, Bung Harpa ya. Ini ketika kita melawan Jepang ini bisa menjadi tolak ukur kekuatan kita dan bisa berpengaruh tidak untuk peringkat FIFA nanti, Bung Harpa? Iya, peringkat FIFA pasti ada pengaruhnya ya. Kemarin kita sudah naik kalau saya nggak salah sekitar 4 atau 5 strip ke 117. Dan kalau kita bisa mencuri 1 poin, ini adalah target yang paling realistis lawan Jepang. Bukan tidak mungkin atau bukan tidak mungkin, hampir pastilah peringkat kita akan kembali melonjak. Dan ini pengaruhnya banyak implikasinya dalam banyak hal dan kita berharap itu bisa juga memberikan kepercayaan diri kepada para pemain saat nanti kita menjalani round 4 di bulan Oktober nanti dan kemungkinan besar kalau memang tidak ada perubahan rasa-rasanya kita akan tampil di Qatar. Bung Harpa, Marcelino dan Martin Paes akan comeback melawan Jepang, sudah bisa diturunkan. Seberapa besar pengaruh kehadiran kedua pemain ini, Bung Harpa? Ya justru yang menarik adalah posisi penjaga gawang. Kemarin kita sudah melihat bagaimana penampilan dari Emil Laudero Mulyadi luar biasa. One hand save-nya saya pikir itu setara 3 poin juga. Dan jadi sekarang kita punya 2 kiper nih yang punya kemampuan yang sama dan Martin Paes sekarang nggak bisa terlalu nyaman lagi. Artinya kalau siapapun sebenarnya, either Emil atau either Martin Paes, kalau memang penampilannya tidak baik pasti nanti bisa akan tergeser. Ya demikian juga dengan posisi nomor 8. Ya Egy kemarin juga cukup bagus penampilannya. Jadi kalau Marcelino Ferdinand nggak perform, dia juga pasti akan tergeser. Jadi ini menciptakan suasana yang positif di dalam tim. Ada persaingan yang sehat dan mudah-mudahan ini bisa berimplikasi positif nanti saat kita menjalani round 4. Oke, Bung Maman, Patrick Kluivert kayaknya lagi dilema nih, lagi pusing karena ternyata pemainnya semuanya cukup bagus semua ya. Kalau Anda jadi Coach Patrick, Bung Maman, menurut Anda siapa yang harus diturunkan ketika melawan Jepang? Apakah itu Emil, Martin Paes, Egy Maulana Fikri? Siapa menurut Anda pemain-pemain yang harus diturunkan sejak kalau melawan Jepang? Bung Maman. Ya, yang pasti betul, pasti pusing karena punya pemain yang cukup baik, cukup bagus-bagus. Tapi kalau melihat dengan penampilan Audero, saya pikir nggak usah bingung lagi ya, karena banyak pilihan dan siapapun yang main duluan, siapapun yang main inti, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan ketika pilihannya, ketika yang pertama main buntu, Patrick Kluivert sendiri punya pilihan yang cukup bagus juga gitu. Jadi tidak terlalu jomplang jauh gitu. Karena mereka Egy, Kambuaya ketika di main kemarin memberikan penampilan yang cukup luar biasa dan itu memberikan kedalaman tim yang cukup bagus gitu. Jadi saya pikir cukup bagus persaingan di dalam tim ini. Bung Harpa, menurut Anda lini mana yang kemudian bisa kita bongkar pasang di uji coba begitu ketika nanti melawan Jepang? Apakah lini pertahanan, tengah atau depan menurut Anda? Justru kalau pertahanan saya rasa ini yang paling gak usah diutak-atik ya. Walaupun di sana ya kita tahu ada trio JJR, Jai, kemudian Justin Hubner dan juga Rizky Ridho ini luar biasa solid. Tapi memang juga ada isu di sini. Ada kita Messi Hilgers, pemain yang punya kemampuan tapi ya dalam beberapa pertandingan terakhir kurang perform. Ya mungkin kurang dikasih menit atau seperti apa. Bukan tidak mungkin juga dia akan dicoba. Kemudian oleh Romney juga saya pikir nggak ada masalah. Kita sudah lihat bagaimana ketajamannya 3 pertandingan 3 gol. Jadi mungkin posisi sayap kanan nanti kita akan lihat ya. Karena di sana ada Kevin Dix yang kemarin nggak main dan beberapa laga terakhir dia memang tampil menurut saya kurang greget lah gitu ya. Walaupun secara individu bagus tapi belum menyatu mungkin karena memang belum banyak kesempatan. Jadi mungkin bisa jadi nanti Kevin Dix bisa ditampilkan. Sementara di posisi double pivot saya pikir Joe Pelupesi dan Tom Haye terlalu sayang untuk dibongkar karena yang dilawan Jepang ya. Ya, Bung Harpa, kalau lini depan bagaimana? Oleh Romney kayaknya kita terlalu tergantung sama Oleh Romney nih. Siapa yang kemudian bisa menggantikan menurut Anda? Ya jujur kalau di siapa yang bisa menggantikan rasa-rasanya sulit ya, dengan segala hormat dengan pemain lainnya gap-nya cukup jauh. Jadi memang saat ini kita faktanya seperti itu. Jadi mungkin itu tadi bukan tidak mungkin juga diberikan kesempatan bagi para pemainnya atau memakai 2 striker atau lebih memaksimalkan second line untuk mencetak gol. Jadi sekali lagi yang saya katakan tadi, pertandingan kali ini sebenarnya dalam tanda kutip ajang uji coba juga, baik untuk komposisi pemain, strategi maupun juga taktik, termasuk juga cara bermain detail-detail dari setiap lini yang mungkin sebelumnya kita punya template tertentu tapi bisa dicoba yang baru. Dan inilah kesempatan buat
Patrick Kluivert untuk melakukan hal tersebut. Ya, Bung Harpan, karena Anda sudah di Osaka di sana, bisa diceritakan situasi di sana seperti apa, Bung Harpa? Apakah pemain timnas sudah mau datang? Sambutannya seperti apa di sana? Kebetulan kita saat ini sedang bersama dengan Garuda Jepang, lagi di stasiun di Osaka, di pusat kota, dan kita sedang saat ini ingin menuju ke bandara. Nah, ini mungkin bisa saya kasih lihat sedikit bocorannya, ini teman-teman dari Garuda Jepang. Oke. Nah, nanti sekarang saat ini jam 8 malam. Jam 8 malam, 1,5 jam lagi atau mungkin 2 jam lagi, nanti timnas dijadwalkan akan tiba di bandara di Osaka. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa melihat dan menyambut dan memberikan semangat buat mereka selepas 8 jam perjalanan udara ya, dari Jakarta ke Osaka. Baik, Bung Maman, ada pesan mungkin buat junior-junior Anda yang akan menghadapi laga melawan Jepang? Ya, yang pasti pertama selamat lolos ke babak selanjutnya ya. Meskipun tetap kita masih ada peluang untuk ke sana, dan sekarang melawan Jepang berikan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa setidaknya memberikan penampilan yang cukup baik untuk babak berikutnya gitu. Oke, baik, kita nantikan laga melawan Jepang. Bung Maman, terima kasih. Bung Harpa juga terima kasih sudah bergabung sama kami langsung dari Osaka. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.